Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Amma ba'd, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwati, arsyadakumullah jami'an, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang penuh berkah ini, tentunya dan selayaknya bagi kita seorang muslim, hamba Allah, untuk senantiasa memuji dan bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita. Hingga detik ini Allah Ta'ala mengizinkan kita, Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita dan membisikkan dalam diri kita sehingga anggota badan kita tergerak menuju masjid dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di majlisul ilm ini merupakan sebuah ibadah dan jihad fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menimba ilmu, maka baginya seperti jihad fi sabilillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada pagi yang penuh berkah ini, di tanggal 15 Muharram 13 Agustus 2022, kita lanjutkan bahasan tentang adab terhadap makhluk. Pada bahasan yang pertama adalah adab terhadap kedua orang tua, yaitu seorang anak, bagaimana ia beradab terhadap orang tuanya. Adapun hari ini, insyaallah kita akan membahas bagaimana kita sebagai orang tua, atau mungkin di sini ada yang masih calon orang tua, kita beradab terhadap anak-anak kita. Sehingga dengan mempelajari adab-adab tersebut, kita mendapat bimbingan dan benar dalam mendidik anak-anak kita, sehingga anak-anak kita pun akan mengamalkan adab-adab yang baik terhadap kedua orang tuanya. Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Qala al-muallif, al-muslimu ya'tarifu bi anna lil waladi huquqan ala walidihi yajibu alaihi ada'uha yajibu alaihi ada'uha lah
Seorang muslim, ia mengetahui, mengerti, memahami bahwasanya setiap anak memiliki hak-hak yang wajib atas orang tuanya untuk menunaikan hak-hak tersebut. Wa adaban yalzamuhu al-qiyamu biha izaah, sebagai bentuk adab yang wajib seorang ayah, seorang ibu, orang tua untuk menunaikannya. Wa hiya tatamatsalu fi ikhtiyari walidatih. Nah, poin yang pertama adalah adab kita sebagai orang tua atau yang masih calon orang tua adalah yang pertama dalam hal ikhtiar, mencari. Apa yang dicari ini? Mencari calon walidah, mencari calon istri, yaitu seorang lelaki menikahi seorang wanita yang solehah tentunya. Ya, sudah sering kita dengar, ya, sudah sering kita dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang wanita itu dinikahi bisa jadi karena 4 hal, 4 perkara. Tunkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena 4 perkara. Limaliha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha fadfar bidzatid din taribat yadak. Hadis ini mungkin sering kita dengar ya dalam bahasan kajian rumah tangga, yaitu bagaimana seorang lelaki menikahi wanita mungkin disebabkan karena 4 hal tersebut. Yang pertama, dinikahi karena hartanya. Ada seorang wanita yang kaya raya, seorang lelaki menikahinya, mungkin yang diincar adalah hartanya. Bisa jadi. Atau karena keturunannya dari jalur keturunan orang-orang yang terpandang, tokoh masyarakat atau tokoh agama. Jadi seseorang menikahinya karena jalur nasabnya, atau karena kecantikannya. Nah, ini yang paling sering ya bagi kaum laki-laki itu yang dilihat kecantikannya. Dan yang terakhir, dan agamanya. Rasulullah menyebutkan agama di urutan terakhir bukan berarti itu bukan prioritas, tapi justru Rasulullah mengatakan fatfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, niscaya engkau akan beruntung. Jaminan yang Rasulullah sebutkan bahwasanya ketika kita menikahi seorang wanita yang salehah, maka kita mendapatkan keberuntungan. Taib, ahibai fillah, a'azzanallahu wa yakum jami'an. Cantik atas seorang wanita bagi kaum laki-laki penting atau tidak? Penting ya, sepakat ya. Penting. Dan sebenarnya sebaliknya juga, kaum wanita itu ya mengharapkan suaminya yang ganteng. Ya. Jadi hadis ini pun berlaku sebaliknya. Namun memang beda karakter, nanti beda cara pandangnya. Ya. Baik, kecantikan itu penting. Tetapi yang dimaksud di sini ya kita tidak membatasi hanya pada kecantikan. Nah, ini fitrah ya, kaum laki-laki itu memilih wanita yang cantik. Agama ntar dulu gitu. Ada yang seperti itu. Ya ini beda orang, beda pilihan.
Dan karena kecantikan, karena harta, karena kedudukan itu bukan prinsip di dalam agama kita dalam hal memilih calon seorang istri. Rasul mengatakan, pilihlah karena agamanya, dan jika tidak maka engkau tidak akan bahagia. Kenapa? Karena wanita yang tidak solehah bisa jadi punya latar belakang yang tidak baik, sehingga akan ada sisa-sisa aib, ya, yang itu bisa menjadi penyebab tidak mendapatkan keberuntungan darinya. Terus bagaimana, Ustaz? Ternyata saya dulu sebelum hijrah dan saya udah menikah sekarang. Maka di sini tugas kita, bagaimana kita menjadikan istri kita menjadi wanita solehah. Karena al-mar'atu solehah khairul mata. Wanita soleh itu sebaik-baik perhiasan dunia, sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan. Dari Abdullah bin Amr secara marfu, ia mengatakan, jangan menikahi wanita karena kecantikannya saja, karena bisa jadi kecantikannya itu akan menjadikannya buruk. Ya, alhamdulillah yang diberikan paras wajah cantik, jasadnya memukau. Dan bagi kaum laki-laki yang memiliki istri seperti itu, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi ingat, itu bukan poin pertama, ya. Bahkan di sini Abdullah bin Amr secara marfu ia mengatakan, jangan menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya akan menjadikannya ia buruk. Dan jangan menikahi wanita karena hartanya, bisa jadi hartanya membuatnya melampaui batas. Karena ia berharta atau dari keturunan orang berada, nah, kita jadi bukan pemimpin, malah di situ kita yang dipimpin. Tetapi nikahilah wanita atas perkara agamanya. Sungguh hamba sahaya wanita yang sebahagian hidungnya terpotong dan berkulit hitam dan taat dalam agamanya adalah lebih baik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya agama atas seorang wanita sangat penting. Dan begitu pula sebaliknya. Ini kita berbicara tentang kaum wanita, bukan berarti kaum wanita dipojokkan terus. Sebaliknya pun begitu. Al-hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini poin yang pertama, ketika kita menerapkan adab atau memenuhi hak-hak terhadap anak adalah memilih seorang istri yang akan menjadi ibu bagi anak kita adalah wanita yang solehah, yang baik agamanya, yang ia bisa mendidik anak-anaknya di atas syariat yang benar. Juga kita tidak repot lagi untuk banyak mendidik, ya, mentarbiah istri kita. Walaupun tanggung jawab pendidikan istri tetap masih pada pemimpinnya, yaitu suaminya. Kemudian yang kedua, husni tasmiyati, hak anak adalah kita memberikan nama yang baik, karena nama itu mengandung doa. Jadi kita yang sudah paham, ya, tahu tentang hak anak kita, berikanlah nama yang memiliki makna, maknanya yang baik, atau dengan nama-nama sahabat yang memiliki keistimewaan di sisi Rasulullah SAW dan umat-umat setelahnya. Maka dengan nama yang baik pun akan memberi pengaruh psikis kepada anak, ya. Namanya siapa? Hasan, baik.
namanya sudah baik, insya Allah doa untuknya menjadi hasan. Namanya siapa? Ahmad. Ahmad, orang yang terpuji. Namanya siapa? Muhammad. Namanya Abdurrahman, Abdillah, Abdullah. Ini nama-nama baik semuanya. Kemudian yang selanjutnya wa dzabhil aqiqati anhu yauma sabi'ihi, merupakan hak atas seorang anak, bagi seorang anak terhadap orang tuanya adalah mengakikahkan pada hari ke-7 setelah kelahirannya, wa khitanihi, kemudian mengkhitannya, ya, mengkhitan bukan hanya kaum laki-laki saja, ya, kaum wanita juga disunahkan dikhitan dengan khitan yang benar. Ya, kalau salah khitan juga memberi dampak yang tidak baik bagi kaum wanita di kehidupan setelahnya. Kalau tidak dikhitan pun, sebagaimana Rasulullah menyebutkan bahwasanya dengan khitan itu akan bisa mengendalikan syahwat bagi seorang wanita. Makanya khitan bagi kaum wanita itu termasuk sunnah. Kalaupun tidak khitan, tidak berdosa, tapi alangkah baiknya kita mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan, karena khitan bagi kaum laki-laki maupun wanita merupakan sunanul fitrah yang Rasulullah SAW sebutkan. Wa rahmatihi warifqi bihi, dan memberikan kasih sayang serta kelembutan kepada anak-anak. Wan nafaqah alaihi, dan memberikan nafkah kepada anak. Wa husni tarbiyatih, dan memberikan pendidikan yang baik. Bahkan yang lebih dari itu, memberikan pendidikan yang terbaik, bukan hanya baik tapi yang terbaik. Pendidikan agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh atau solehah, bukan hanya menjadi anak yang pintar, bukan hanya menjadi anak yang cerdas, bukan hanya menjadi anak yang berprestasi juara 1, 2, 3 di angkatannya, tapi menjadi anak yang soleh. Soleh ini pasti beradab, insya Allah. Karena betapa banyak orang tua itu pingin anaknya jadi juara 1, bintang kelas, dan bangga dengan itu udah fitrah. Tapi kalau hanya mengharapkan kecerdasan, kepintaran, bahkan cerdas dan pintar itu udah Allah anugerahkan kalau dalam bidang akademik, ya. Karena setiap manusia, setiap anak itu pasti memiliki kelebihan, keistimewaan, karena anak adalah spesial. Jangan anak kita dituntut, nak belajar yang rajin ya, supaya kamu jadi juara kelas. Kalau kamu juara kelas, insya Allah masa depan kamu cerah, masa depan kamu baik. Tidak jaminan. Juara 1 kelas tidak jaminan. Walaupun prestasi juga penting, kita tidak menolak akan realita. Orang-orang yang pintar akademik juga insya Allah memberi manfaat, tapi bukan jaminan bahagia tidak bahagia, bukan jaminan juga masa depan cerah pada prestasi awal, bukan. Ya, karena setiap anak itu punya kelebihan masing-masing, spesialisasinya ada. Itulah yang harus ditingkatkan supaya ia menjadi ahlinya. Sekarang yang di depan saya, bahkan saya sendiri, mungkin bukan bintang ya, nomor 1 di kelas, tapi apakah kita nggak bahagia? Lah, kita insya Allah bahagia dan masa depan kita baik. Dan harapan kita terhadap anak itu adalah menjadi anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Tentu hal tersebut akan didapatkan ketika kita memberikan pendidikan
yang terbaik dari rumah-rumah kita. Sekolah adalah partner, pesantren pun sama. Sekolah terbaik adalah tadi dari istri kita dan dari kepala sekolah yang di rumah, yaitu sebagai seorang ayah. Wal ihtimamu bi tasqifihi wa ta'dibihi, dan perhatian terhadap anak dalam hal penanaman adab, karakter yang baik, wa akhdhihi bi ta'alimil Islam, dan mengambil peran sebagai orang tua untuk memberikan pengajaran terhadap Islam, ya. Wa tamrinihi, dan melatihnya ala adai faraidi wa sunanihi wa adabih, dan melatih anak kita sejak dini untuk apa? Untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajiban atas seorang muslim walaupun dia belum wajib. Walaupun belum wajib, belum balik, belum wajib. Tapi kita sudah memulai mengajaknya, bukan memaksa, mengajaknya. Dan mengajak itu bukan menyuruh. Mengajak itu kita pelakunya. Bukan hanya memberi contoh, kayak fulan. Jangan. Ayo, kita menjadi contoh. Kita mengajaknya dan kita melakukannya. Betapa banyak orang tua yang mereka ingin anaknya soleh, solehah, tapi dia tidak melihat dirinya. Betapa banyak orang tua, nak, ngaji ke Ustadz Fulan, ngaji ke masjid, supaya kamu bisa ngaji, nggak kayak bapak. Benar nggak? Supaya kamu ngajinya bagus, nggak kayak bapak. Bapaknya jadi contoh buruk dong. Nggak kayak bapak. Harusnya kan ngaji yang bagus, bapak juga insya Allah ngaji. Bapak dulu belum punya kesempatan seperti sekarang. Ayo kita ngaji bareng, lomba-lomba sama bapak. Kan bisa jadi. Anak akan semangat ngelihat orang tuanya baca Quran, bahkan orang tuanya pun menghafal. Maka anak tuh melihat, ayahku bukan hanya memerintah, tapi dia melakukan. Nah, yang terjadi di sebagian saudara-saudara kita itu nyuruh tapi tidak melakukan. Nah, udah azan, cepat ke masjid. Abinya lagi sibuk, pekerjaannya belum selesai. Jadi kita membersamai dengan mengajak anak-anak kita untuk menunaikan kewajiban-kewajiban walaupun belum mereka belum masuk ke dalam hukum wajib, tapi penanaman pendidikan itu sudah kita mulai, dan juga melakukan sunnah-sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan. Hatta idza balagha zawwajahu. Nah, kita orang tua membersami anak kita sampai kita menikahkannya ketika udah masanya untuk dinikahkan. Tentunya sudah balik, ya. Dan kita lihat sudah menjadi kewajiban baginya untuk menikah. Maka jangan halangi dan kita dukung. Ya. Tentunya ketika ia sudah memiliki kecakapan dalam hal syariat, bahkan sudah mampu, ya, menjadi seorang pemimpin ketika dia seorang lelaki, dan seorang wanita ketika ia sudah mendapatkan tarbiyah bagaimana menjadi ibu rumah tangga. Nah, ini bisa ditarbiyah dari rumah, dari orang tua, dari kita sebagai orang tua mereka. Thumma khayyarahu baina ay yabqa tahta riayatihi wa baina ay yastaqilla bi nafsi. Kemudian orang tua memberikan pilihan kepada anaknya, jangan memaksa. Memberikan pilihan, nak, mau tinggal sama abi umi, ya, karena memang kamu belum memiliki tempat tinggal. Kalau ada tempatnya, ya, membimbing mereka walaupun sudah menikah, memberikan pilihan mau tinggal bersama, apalagi rumahnya besar, ya, dan
dia bisa dalam pantauan kita, atau mau hidup mandiri, terpisah dari orang tuanya, dan berikanlah pilihan itu. Jangan dipaksa, kamu harus sama kita. Karena satu atap itu ada kebaikannya, namun keharmonisannya bisa terkurangi. Karena seorang anak ketika sudah menikah, ia ingin hidup mandiri, ya. Nah, itu dukung, itu yang lebih baik. Sehingga sebagai seorang pemimpin di rumah tangganya, sebagai seorang suami, ia akan melatih dirinya untuk menjadi pemimpin yang memiliki kemandirian. Dan juga sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri pun ia akan memiliki dapur sendiri, mengurus kebutuhan suami dan lain sebagainya. Wa yabni majdahu biyadih, ya, menanamkan kemandirian pada mereka. Wa dzalika li adillatil kitabi wa sunnati taliyah. Hal-hal tersebut, ya, hak-hak yang tadi itu ada dalil-dalilnya dari kitab dan as-sunnah. Yang pertama, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Atas seorang wanita, seorang ibu, hendaknya ia menyusui anak-anaknya 2 tahun sempurna. Ini haknya anak, ya. Kalau ibunya memiliki ASI. Dan insyaallah mayoritas memilikinya, walaupun ada sebagian yang mungkin memang dari awal tidak ada ASI-nya. Liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan persusuannya. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qiswatuhunna bil ma'ruf. Adapun bagi seorang ayah, seorang suami, memberikan rizki kepada istrinya dan memberikan pakaian untuk mereka bil ma'ruf, ya, yang baik. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil kita sebagai orang yang beriman, qu anfusakum, fi'lu amrin, sebagai bentuk perintah, maka perintah itu hukumnya wajib. Qu, jagalah oleh kalian diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang mana api neraka tersebut bahan bakarnya adalah dari manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang di dalamnya ada para malaikat yang ghilad, kasar, syidad, keras, yaitu penghuni neraka. Nggak ada lembut-lembutnya sama sekali. Kalau sipir penjara mungkin masih bisa, ya, yang bagi pernah masuk penjara, ya, yang penjaga neraka ini para malaikatnya ghilad syidad, kasar dan keras. La ya'sunallah, walaupun begitu mereka para malaikat la ya'sunallah, tidak pernah mengingkari atau bermaksiat kepada Allah, ma amarahum, apa yang Allah perintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan biwiqayatil ahl, untuk menjaga keluarga, setelah perintah untuk menjaga diri setiap kita. Dan perintah itu hukumnya wajib untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Wa dzalika bi ta'atillahi ta'ala, dan hal tersebut adalah dengan ketaatan kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Wa ta'atuhu ta'ala tastalzimu ma'rifata ma yajibu ayyuta'u fihi ta'ala,
Dan bentuk ketaatan kepada Allah itu tidak akan bisa didapatkan melainkan dengan apa? Dengan bagaimana cara untuk bisa menunaikan kewajiban-kewajiban ketaatan kepada Allah Ta'ala. Wa hadza la yata'atta bighairi ta'allum, dan hal tersebut tidak bisa didapatkan serta-merta kecuali dengan belajar. Apa sih bentuk ketaatan kepada Allah? Apa kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah yang harus kita tunaikan untuk memenuhi hak-hak Allah? Nah, itu tidak bisa kecuali dengan belajar. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa yakum jami'an. Mungkin dahulu sebelum kita lebih memperdalam tentang syariat ini, atau kita bicara di khalayak awam, ya, orang umumnya, mereka mengetahui kewajiban-kewajiban atau ibadah, ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji. Mungkin terbatas di hal tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dulunya belum hijrah, mungkin memahami namanya ibadah ya sholat ke masjid. Padahal ibadah maknanya luas, dan kewajiban-kewajiban selain daripada rukun Islam pun ada. Di antaranya adalah seperti ini, hak anak terhadap orang tuanya. Itu kan kewajiban kita sebagai orang tua untuk memberikan hak mereka sebagai anak. Kita mendidik mereka, memberikan pendidikan kepada mereka, memilihkan sekolah yang baik, itu hak mereka. Wajib atas kita sebagai orang tua. Wajib atas kita sebagai orang tua untuk menjaga keluarga kita. Kalau nggak ngaji, nggak paham, ya pokoknya hidup, cari nafkah, samakan, anak sekolah, besar, habis masanya Allah ambil. Tapi kalau kita sudah memahami tujuan hidup ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya, kita tahu ibadah itu banyak. Bukan hanya rukun Islam saja. Pendidikan, ibadah. Sampai kita mendidik diri kita untuk hadir ke majelis, ibadah. Bahkan pahala jihad. Ya, Bapak Ibu yang hadir ke masjid ini melangkahkan kakinya, ngegas motornya atau nyopir mobilnya, ya, nyetir mobilnya, sampailah di sini, itu sudah jalan untuk beribadah. Bahkan itu jihad. Karena jihad itu tidak terbatas dengan pedang saja, tidak dengan senjata yang akan menebas musuh. Tapi jihad secara umum, thalabul ilm, kita jihadun nafas, ya, dengan menimba ilmu, dan dengan ilmu ini kita bisa membimbing keluarga kita. Seorang ibu membimbing anak-anaknya, seorang ayah membimbing istri dan anak-anaknya. Ya, sebagai pemimpin di lingkungan, ia bisa mentarbiyah lingkungannya, memberi warna yang baik dengan adab-adab yang ia dapatkan dari agama Islam ini. Walamma kana al-waladu min jumlati ahli ar-rajuli kanatil ayatu dalilan ala wujubi ta'limil walad wa tarbiyatihi wa irsyadihi wa hamlihi 'alal khair wa ta'ati lillahi wa lirasuli. Nah, setelah kita sudah mengetahui bahwasanya ayat tersebut merupakan bentuk perintah, ya, petunjuk akan kewajiban kita mendidik anak-anak dan mengarahkan mereka kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan kepada Rasulnya, wa tajnibihil kufra wal ma'asi, dan untuk menjauhkan anak-anak kita dari kekufuran dan dari maksiat, wal mafasid, dan kerusakan-kerusakan, wasyurur liyaqiyahu bidzalika adzaban nar, ya. Karena hal tersebut, ya, ketika kita menjauhkan anak-anak kita dari kekufuran, maksiat, dan kerusakan, hal tersebut telah menjauhkan mereka dari azab neraka. Tapi ikhwati wa akhwati fillah, jadi yang perlu kita gali dari agama ini bukan hanya apa kewajiban kita,
Tapi kita pun perlu gali yang sebaliknya. Apa keburukan-keburukan, apa bentuk maksiat-maksiat yang ada, sehingga kita bisa istinab, menjauhkan diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang Allah haramkan. Kalau dulu nggak paham tentang hukum mendengarkan musik, sekarang udah paham, kita tinggalkan. Kalau belum bisa, bertahap. Tapi kalau sudah yakin, tinggalkan dari diri kita dan keluarga kita. Kama annal ayatil ula, sebagaimana ayat yang pertama ya, yang sudah kita sampaikan, wal walidatu yurdi'na auladahunna, yaitu kewajiban atas seorang ibu untuk memberikan persusuan terhadap anak-anaknya. Dalil wujubin nafaqatil walad 'alal walid, ini menunjukkan kewajiban pemberian nafkah seorang ayah kepada anaknya. Idzin nafaqah al-wajibah lil murdi'ah kanat bisababi irda'iha al-walad, yang mana kewajiban seorang ibu menyusui anaknya, maka dengan hal tersebut menjadi sebab seorang bapak, seorang ayah untuk memberikan nafkah terhadap istri dan anaknya. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian takut apa? Kemiskinan. Ya. Ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa yakum jami'an. Ya. Janganlah kita membunuh anak-anak kita takut akan kemiskinan. Nah, ini betapa banyak orang tua yang masih takut akan rezeki anaknya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia sampai pun hewan melata, melainkan Allah juga sudah memberikan rizkinya. Mungkin di awal ia akan terasa sulit, tapi kalau kita sudah pondasinya keyakinan kepada Allah akan ayat-ayat Allah yang sampai kepada kita atau hadis-hadis Rasulullah, bahwasanya setiap yang ada di alam dunia ini sudah ada rizkinya. Kalau keyakinan itu ada dan kita berusaha untuk mengais rezeki, maka akan Allah mudahkan. Tapi kalau keyakinan sudah tidak ada, yang ada apa? Ia tidak akan mendapatkan rezeki tersebut. Dalam arti ia tidak akan mendapatkan kebahagiaannya. Bukankah anak terlahir di dunia ini pun itu adalah rezeki dari Allah? Betapa banyak orang yang belum Allah karuniai seorang anak. Namun di sana sebaliknya, ada orang yang kebanyakan anak, ya, dan mengeluh dengan banyaknya anak tersebut, karena belum sampai kepada keyakinan bahwasanya setiap anak adalah rizki dan akan mendatangkan rizki. Di awal sulit, di awal susah, itulah ujian yang Allah ingin berikan. Sampai di mana batas keyakinannya dan kesabarannya untuk mengais rezeki yang Allah sudah janjikan. Allah tidak memberikan serta-merta langsung, gitu kan. Allah menuntut kita, hambanya, untuk yakin dan bersabar dan ikhtiar. Bukan hanya yakin, gak ada ikhtiar. Bukan hanya sabar menunggu dan tidak yakin, apalagi tidak ada ikhtiar. Baik. Kemudian yang selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda, "Lamma su'ila an a'dhamidz dzunub." Ya. Ketika beliau ditanya tentang dosa apa yang paling besar, apa yang Rasulullah sampaikan? An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau menjadikan Allah tandingan sedangkan Allah menciptakanmu. Itu engkau menjadikan Allah tandingan, artinya engkau berbuat syirik, menduakan Allah di dalam peribadatan kepadanya.
wa an taqtula waladaka khasyata ay yat'ama ma'aka, dan engkau membunuh anakmu karena engkau takut ia makan bersamamu. Ya, ngabisin jatah kita, padahal jatah kita sedikit, anaknya banyak. Rasa takut inilah yang akan benar-benar terjadi. Wa antuzani bihalilati jarika, dan engkau berzina dengan istri tetanggamu. Nah, ini dosa yang besar. Pertama, berbuat syirik, jelas ini dosa paling besar, yaitu berbuat zalim terhadap Allah dengan menduakan Allah di dalam ibadah kepadanya. Kemudian yang kedua, dosa yang besar pun adalah seseorang membunuh anaknya karena takut akan rezeki, takut ia makan bersamanya. Dan yang ketiga adalah seseorang yang berzina dengan istri tetangganya atau sebaliknya. Ya, kita bahasanya suami tetangganya. Bisa jadi datangnya fitnah itu dari wanita yang memberikan fitnah, karena memang wanita ini adalah bagi kaum laki-laki sumber fitnah, sebagaimana Rasul sampaikan. Atau sebaliknya, ada wanita salihah yang terjaga, tapi laki-lakinya yang menggodanya. Jadi ini berlaku sebaliknya. Fal man'u min qatlil aulad, dan mencegah dari membunuh anak-anak, mustalzimun li rahmatihim, maka mewajibkan, ya, mewajibkan apa? Berlaku sebaliknya, yaitu apa? Memberikan kasih sayang kepada mereka, wasyafaqah, dan kelembutan kepada mereka, wal muhafadzah ala ajsamihim, dan menjaga secara fisik mereka, wa uqulihim, dan menjaga pikiran mereka, wa arwahihim, dan menjaga hati atau perasaan mereka. Nah, jadi ketika Allah dan Rasulnya melarang hambanya membunuh anaknya, maka berlaku sebaliknya, Allah Ta'ala memerintahkan, mewajibkan untuk seorang ayah, seorang ibu memberikan kasih sayangnya, lemah lembutnya, penjagaannya terhadap fisik, pikiran, dan perasaannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fil aqiqati 'alal walad, Rasulullah SAW menjelaskan tentang akikah yang wajib atau yang harus dilakukan, karena itu hak anak terhadap orang tuanya. Al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatin, seorang anak itu tergadaikan sampai diakikahkan. Tudbahu anhu yaumas sabi', yang mana akikah tersebut, ya, disembelih pada hari ke-7 kelahirannya. Wa yusamma fihi, dan diberikan nama untuk anaknya pada hari ke-7 tersut. Wa yuhlaqu ra'suhu, dan dicukurlah rambutnya pada hari tersebut. Ustaz, dalam hadis kan diberi namanya pada hari ke-7. Kalau sekarang lahir langsung diberi nama? Udah disiapin kan? Masya Allah. Maksudnya yang hari ke-7 itu iklan, bisa di akikah itu diberikan nama gitu kan, supaya diketahui, oh anaknya namanya fulan atau fulana. Dan juga untuk langsung pembuatan itu ya Pak, akte ya kan? Iya, bahkan baru lahir sudah ada namanya. Alhamdulillah. Berarti ada kemajuan buat kita. Nah, jangan sampai istri hamil pas lahir baru nyari nama. Nanti akhirnya apa? Dapat namanya ya dadakan gitu ya. Padahal pemberian nama itu sebagaimana di awal tadi, haknya anak, berilah nama yang terbaik. Karena setiap nama mengandung makna dan doa. Baik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun. Fitrah ada 5. Al-khitanu, nah ini tadi bahasan yang awal tentang hak anak adalah dikhitan, baik kaum laki-laki maupun perempuan ya, dikhitan. Cuma bedanya kalau laki-laki wajib ya. Kalau nggak dikhitan seumur hidup kaum laki-laki ini nggak sah nanti. Karena apa? Karena bersucinya tidak akan bersih.
Beda dengan kaum wanita. Baik. Wal istihdadu, dan mencukur bulu kemaluan. Wa qassus syarib, dan mencukur kumis. Wa taqlimul adfar, dan memotong kuku. Wa natful ibit, dan mencabut bulu ketiak. Dicabut, Ustaz. Dicabut. Sahih, dicabut. Rasul mengatakan dicabut. Ya, bukan dicukur. Kalau dicukur nanti tumbuh kecil gimana? Ya, sakit. Nah, Rasul mengatakan dicabut. Kalau kuku enggak dicabut, dipotong. Kalau kumis dicukur, gunting, atau boleh dikerok. Wal istihdad, memotong bulu kemaluan, bukan dicabut. Ya. Beda istilah kalau dicabut dengan dicukur. Tapi kalau untuk bulu ketiak itu dicabut. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Dan muliakanlah anak-anak kalian, dan berbuat baiklah atau perbaikilah adab mereka. Fa inna auladakum hadiyatun ilaikum, karena sesungguhnya anak-anak kalian adalah hadiah dari Allah kepada kalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sawu baina auladikum, ya, samakan, ya, ratakan antara anak-anak kalian fil atiyah, dalam pemberian. Ya, samakan di sini adalah sesuaikan dengan kebutuhan, kadar mereka, sehingga bisa menjadi berlaku adil. Falau kuntu mufaddalan ahadan lafaddaltul nisa. Kalaulah aku diizinkan untuk memberikan lebih dalam pemberian, maka akan aku utamakan kaum wanita. Nah, kalau bapak ibu punya anak 5 gitu ya, ada laki-lakinya ada perempuan, kata Rasulullah, kalau aku diizinkan untuk memberikan sesuatu yang lebih, maka akan aku utamakan wanita. Ya, ini di sini menunjukkan kita sebagai seorang ayah kasih sayang terhadap anak perempuan itu harus lebih besar porsinya. Kenapa? Karena ketika dia menikah itu sudah menjadi hak kekuasaan suaminya. Kita sebagai seorang ayah tidak memiliki hak yang sangat mendasar untuk anak kita, perempuan kita. Karena apa? Kewajibannya adalah kepada suaminya. Nah, ini bukan berlaku kepada anak saja. Kita sebagai suami pun memberikan kasih sayang kepada istri kita sebagaimana orang tuanya dulu kasih sayang kepadanya. Sekarang begini, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita punya anak perempuan, saya punya anak perempuan ya, jadi anak perempuan kita menikah dengan laki-laki yang baik, perhatian, kasih sayang, dan memenuhi hak-hak istri atau anak kita yang perempuan tadi, menunaikan kewajibannya ia sebagai seorang pemimpin di rumah tangganya. Kita sebagai orang tua senang atau tidak? Bahagia atau tidak? Senang dan bahagia. Nah, itu berlaku bagi kita sebagai seorang suami kepada istri kita. Mertua kita pasti senang. Itulah kebahagiaan hidup. Jadi kebahagiaan hidup adalah dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan harta, bukan dengan materi saja, tapi dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga dalam agama ini, perkara yang dicintai, yang itu baik, itu sudah menjadi ibadah. Rasul mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu itu sedekah. Sedekah pahala bukan? Pahala. Baik, kita lanjutkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan salat, mengerjakan salat ketika usia mereka sudah 7 tahun. Ya, diperintahkan.
Bukan hanya diajak lagi, sudah diperintahkan. Perintah dari orang tua wajib. Anak ini kalau sudah sejak kecil diajak, tapi ingat, tidak semua anak kecil itu boleh diajak ke masjid, karena bisa menimbulkan madarat buat jemaah yang lain. Anak kecil yang bisa tenang, dia bisa kita ajak. Tapi kalau masih mengganggu, alangkah baiknya ia di rumah bersama ibunya. Atau ketika orang tuanya di rumah melaksanakan sholat sunnah, ajaklah anak-anak tersebut. Ini untuk anak usia kecil. Kalau udah usia 7 tahun, yang laki-laki udah kelas 1 SD, itu udah ngerti insya Allah. Kalau orang tuanya juga mengerti, faham bagaimana anak ini bisa tenang, ya. Bukan orang tuanya sholat di saf awal, saf depan, anaknya di belakang, ketemu dengan anak yang lain, itu udah bubar, ya. Yang ada ganggu. Sampai udah anak-anak berisik, sholatnya di luar. Ini salah lagi. Anak kita ya sama kita, posisikan, ya. Sudah ditaklim dulu sejak di rumah. Sudah dikasih ultimatum, ini masjid bukan tempat main, tempat ibadah. Waktu sholat itu waktu menghadap Allah, maka ada ihtiram, penghormatan. Walaupun anak kita belum tahu hukum-hukum bagaimana sholat, tapi setidaknya sudah muncul kecintaan karena orang tuanya mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan adab. Di usia 7 tahun ajak ke masjid bagi laki-laki. Anak perempuan mah gak usah, karena toh ke depan anak perempuan itu sholat terbaiknya adalah di rumah, ya. Jadi ini anak laki-laki di usia 7 tahun sudah diperintahkan sholat, dan sholatnya di masjid, bukan diperintahkan nak ke masjid, artinya di rumah. Enggak, nak ke masjid, ayo bersama. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, dan pukullah mereka ketika usianya sudah 10 tahun dengan pukulan yang mendidik. Ada syaratnya, mendidik ghairu mubarrih. Pukulan yang mendidik itu artinya membuat ia jera, bukan membuat trauma. Membuat jera itu tidak akan mengulangi lagi, karena pukulan kasih sayang itu tatap mata anak kita, ini Abi melakukan bukan karena Abi benci, tapi ini melakukan karena Rasulullah yang memerintahkan. Dan pukulan tidak pada area yang membuat luka, lebam, atau menjadi luka gitu ya. Tapi pukulan yang itu adalah bentuk hukuman, ada konsekuensi ketika kamu tidak sholat. Itu di usia 10. Jadi kalau usia 7 tahun, 8 tahun belum boleh, gak perlu dipukul. Bahkan mungkin belum balik ya. Belum balik toh belum wajib untuk sholat. Tapi bukan berarti kita biarkan. Belum wajib, ya udah nggak sholat nggak apa-apa, enggak. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan, diperintahkan, diajak, dan di usia 10 tahun dipukullah mereka, supaya mereka sudah mengetahui ada konsekuensi hukum yang Rasulullah SAW ajarkan. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pun di usia 10 tahun hendaknya ya, kita sebagai orang tua pisahkanlah tempat tidur mereka. Ini adalah yang laki-laki dengan perempuan, ya, tidak lagi digabung, ya, tidak lagi digabung, atau tidak lagi bersama orang tuanya. Waja'a fil athar, telah datang pada sebuah asar, min haqqil waladi 'alal walid, hak seorang anak terhadap ayahnya, ayuhsina adabahu, yaitu anak berhak untuk mendapatkan adab yang baik dari orang tuanya, wa yuhsina ismahu, dan untuk diberikan nama yang baik. Wa qala Umar radhiyallahu anhu telah berkata, min haqqil waladi 'alal walid, hak anak terhadap orang tuanya, ayyu'allimahul kitabah war rimayah, yaitu orang tua mengajarkan bagaimana cara menulis, war rimayah, bagaimana memanah. Ya, karena ini dikaitkan dengan zaman tersebut. Memanah adalah sebuah bentuk pekerjaan untuk berburu atau untuk menjaga diri mereka. Wa alla yarzuqahu illa halalan thayyiba, dan tidaklah memberikan rizki kepada anak-anak melainkan halal thayyib, halal baik, bukan halal sayyi, halal tapi buruk, bukan.
halalan thayyiba. Bukan baik tapi haram. Dua syarat ini harus. Halal, baik. Baik untuk dikonsumsi. Wa yurwa anhu aidan qauluhu, dan juga diriwayatkan dari Umar bin Khattab, beliau berkata, tazawwaju fil hijri salih, nikahilah oleh kalian kaum laki-laki ya. Siapa? Wanita fil hijri salih, wanita yang dalam lingkungan baik atau pendidikan yang baik. Fa innal irqa dassas, karena keturunan itu punya pengaruh, ya, nasab itu punya pengaruh. Maka kalau kita menikah dengan wanita juga diperhatikan bagaimana keluarganya, ya. Tapi bisa jadi memang dari keluarga yang kurang, tapi anaknya terdidik dari lingkungan yang baik atau teman-teman yang baik. Nah ini bisa, ini udah nikah semua ya tadi. Ini bisa nanti kita terapkan untuk anak kita ketika mereka akan menikah. Waqadim tanna a'rabiyyun 'ala auladihi bi ikhtiyari ummihim faqal. Ya. Telah berkata seorang Arab Badui tentang bagaimana ia telah memenuhi hak terhadap anak-anaknya bi ikhtiyari ummihim, dengan memilihkan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Ia bersenada berkata, wa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri, aku telah memberikan kebaikanku yang paling pertama atas kalian, ya, kepada kalian anak-anakku, takhayyuri, dengan pilihanku. Limajidatil a'raqi badin afafuha, apa pilihan pertamanya? Yaitu menikah dengan seorang wanita yang dari nasab yang baik, ya Pak. Badin afafuha, yang tampak kehormatannya, kemuliaannya. Nah, berarti bapak dan ibu, buat anak-anak kita nanti, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dan khusus untuk yang laki, kalau sudah mulai ia berkomunikasi dengan lawan jenis, lihat siapa temannya, maksudnya wanitanya, dan cegah kalau memang belum saatnya, masih SMP udah pacaran, boleh ya. Baik. Atau sebaliknya, punya anak perempuan, ada yang mendekati, ada kedekatan, ini pun harus dicegah sejak dini dan diberitahukan kepadanya. Ini fitrah, ya, karena suka lawan jenis itu fitrah. Yang enggak fitrah itu suka sejenis, masalah lebih berat. Jadi kalau kita punya anak, ternyata sudah mulai lirik-lirikan, komunikasi, ada kecenderungan, kita apresiasi itu fitrah, ya. Cuma kita harus jelaskan tentang hal tersebut belum sampai untuk diteruskan, ya, belum saatnya. Dan jangan langsung dimarahin dengan itu, karena dia fitrahnya memang seperti itu, ya, fitrahnya adalah suka dengan lawan jenis. Ya, seperti ini yang terjadi di dunia pendidikan, ya, bahkan di pesantren pun kaum laki-laki, kan, semua, karena khusus ikhwan, di antara mereka ada, Ustaz ini punya pacar ini. Tidak apa-apa, itu fitrah. Pacarannya nggak boleh. Suka dengan lawan jenis, fitrah. Yang repot kalau kamu suka sama kamu, sama satunya gitu. Kenapa? Karena suka sejenis. Ini masalah besar, ya, sulit menyembuhkannya kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik ikhwati wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kajian pagi hari ini kaitannya dengan hak anak terhadap orang tuanya, dan kita sebagai orang tua sudah mengetahui apa hak-hak mereka atas kita. Hendaknya kita memenuhi hak-hak mereka, dan saya pribadi mengajak kepada seluruh jamaah untuk terus thalabul ilm,
dalam berbagai cabang ilmu, ya, fikih muamalah yang sekarang kita sedang bahas tentang adab, dan insyaallah ini sangat bermanfaat buat kita, ya. Untuk pekan depan insyaallah kita akan membahas tentang al-ukhuwah, adab terhadap ikhwah, saudara, dan setelahnya insyaallah kita akan bahas tentang al-adab baina zaujain, hak dan kewajiban suami dan istri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa di pertemuan selanjutnya. Kalau ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bila ada salah, mungkin itu dari sedikitnya ilmu yang saya miliki dan dari syaitan. Maka saya kepada Bapak Ibu meminta maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala memohon ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan saya. Kita tutup majelis ini dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan. Saya baca dulu. Kalau saya bisa saya jawab, kalau tidak mungkin ada asatidzah yang bisa menjawabnya. Dari Ummahat, ya. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Saat ini anak saya kelas 3 SMK, mungkin laki-laki, ya. Dan lagi sedangnya susah diatur. Sedangnya susah diatur. Berarti sebelumnya mungkin mudah diatur. Setiap hari maunya nongkrong dengan teman-temannya. Ini masih fitrah ini. Nongkrong itu fitrah, ya. Cuma nongkrongnya di mana itu yang perlu kalau nongkrongnya di masjid gitu kan, nongkrong baik. Atau ngobrol bareng ustaz. Karena di pesantren juga ada nongkrong gitu kan, sesama mereka. Baik. Apakah ini termasuk balasan kami waktu muda yang dulu kita juga sering keluar rumah dan melawan orang tua? Iktiraf, pengakuan dari seorang ummahat. Ini pengakuan sudah baik. Berarti syarat dari taubat itu kan iktirafun nafas bidzanbihi, pengakuan dirinya terhadap dosa yang sudah dilakukan. Dulu saya sering nongkrong dan terkadang melawan orang tua. Berarti sudah ada satu syarat yang dipenuhi. Iktiraf, pengakuan. Ya. Ini kan pertanyaannya, apakah ini termasuk balasan yang disegerakan gitu ya? Apakah ada dan tertentu untuk anak supaya bisa berubah? Apakah ada doa tertentu? Ada. Doanya ada. Doa sapu jagat ada, ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa khusus buat anak, Rabbi habli minas shalihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa. Ya. Dan begini, ummahat yang dirahmati Allah SWT, ini pertanyaan bagus sekali. Yang pertama, kalau kita mau merubah dan kita ingin menjadi pewarna gitu ya, maka kita dulu yang kuat. Ini kan tadi sudah pengakuan nih. Pengakuan ya. Syaratnya udah satu ada. Tinggal diteruskan sehingga sudah taubat duluan. Taubatan nasuha. Adapun anak tadi, apakah ini balasan? Wallahu alam. Kalau saya menjawab, ini adalah ujian. Karena dalam hidup itu pasti ada ujian. Ujian itu seorang istri diuji dengan suaminya yang tidak sesuai harapan. Andai aku tidak menikah dengannya. Seorang suami diuji dengan istrinya yang mungkin
boros gitu ya. Ini salah satu contoh. Ini kan ujian, suami diuji dengan istri, istri diuji dengan suami, atau kedua orang tua diuji dengan anak. Berarti kalau dibahasakan ini balasan, ini justru ujian yang harus disikapi dengan bijak. Kalau kita tadi melihat ininya, masalahnya adalah susah diatur. Satu, kedua suka nongkrong. Nah, kalau nongkrong itu tergantung nongkrongnya di mana dan dengan siapa. Kalau nongkrongnya masih nongkrong yang wajar di waktu yang wajar, berikanlah ia kesempatan untuk bersosialisasi. Tinggal orang tuanya kasih imunitas, kasih penjagaan ketika ia di rumah, terus tidak bosan-bosannya untuk memberikan nasihat sebagai bentuk kasih sayang, bukan memarahi terus-menerus. Bedakan antara menasihati dengan memarahi. Bapak, ibu, para umahat ya, ibu dimarahin suami terus mau nggak? Nggak mau. Kalau dinasihatin insya Allah mau. Tatap wajahnya, tatap matanya, bicara dari hati ke hati dengan nada yang lembut, itu bisa menusuk dalam hati. Beda dengan marah-marah. Kamu itu nongkrong terus nggak ada manfaatnya. Ya. Bisa jadi ada manfaatnya dari situ ketika yang dibicarakan ketika nongkrong itu hal-hal yang baik. Ya. Jadi kedepankan husnudzon dulu gitu ya untuk nongkrongnya. Kalau susah diatur dalam hal apa ibu? Ketika ia masih menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim, sholatnya masih bisa ya, maka itu masih koridor baik ya. Dan sekali lagi ini adalah ujian, maka ibu bersabar dan terus berdoa dan ikhtiar. Ikhtiarnya adalah dari diri kita yang kita juga harus memahami ya, memahami bahwasanya ujian kalau kita hadapi bukan ada nilai ya, tapi ada pahala gitu. Jadi ibu ini diuji dengan anaknya, berarti ada pahala yang Allah siapkan. Para nabi bukankah diuji dengan ujian yang berat? Nabi Lut diuji dengan istri dan kaumnya. Nabi Nuh pun sama. Ya. Diuji dengan anaknya. Baik. Wallahu alam, itu yang dapat saya jawab. Kemudian selanjutnya pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, saat ini orang tua saya tinggal dengan saya dan insya Allah sampai tutup usia di rumah saya. Orang tua tinggal dengan saya sampai tutup usia di rumah saya. Oh, berarti di rumah anak ya? Ya, orang tuanya di rumah anaknya. Baik. Orang tua yang sudah berpesan kalau misalnya nanti meninggal tolong diadain tahlilan dari hari 1, 3, dan 7 hari, bahkan sampai 40 hari. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Sedangkan saya dan suami saya tidak mengadakan hal-hal seperti itu. Baik, ini juga ujian. Ujiannya bagaimana Bu? Ujiannya, ini kan orang tua ibu ya, mewasiatkan, nak kalau saya lahir tahlilan. Sekarang pertanyaannya, wasiat itu ada yang apakah semua wasiat itu wajib ditunaikan? Jawabannya tidak. Maka untuk orang tua yang mewasiatkan seperti ini, bahasanya tauriyah. Tauriyah itu mengiyakan dalam arti bukan harus dilaksanakan. Bahasanya yang enak untuk orang tua kita supaya dia tenang, tapi bukan menjanjikan harus ditahlilan, ya. Dan justru di momen-momen ini, ya, karena usianya orang tua yang sudah sepuh, gitu ya, di sini punya peran sebagai anak yang sudah kenal dengan dakwah yang benar, ya. Maka orang tua kita juga perlu untuk didakwahi, sampaikan. Kalau ini kebaikan, insya Allah saya lakukan gitu ya. Bapak, kalau ini kebaikan,
insya Allah akan saya lakukan. Coba bahasanya, kalau ini kebaikan akan saya lakukan. Menurut orang tuanya baik gak? Baik ya. Menurut kita? Tidak. Kalau ini kebaikan, insya Allah saya lakukan. Lebih dari ini saya lakukan. Orang tuanya udah, wah berarti mau dilakukan. Padahal ini bukan kebaikan. Menurut kita, versi kita yang paham hukum. Dan itu berbuat baiklah terus sama orang tua kita. Dan dari situ mudah-mudahan akhir hidup untuk orang tua kita akhir yang baik, dan kita sebagai anak bisa maksimal di dalam sisa-sisa kehidupan orang tua kita. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.